Bab 1031. Kesadaran mental. Langit berubah gelap, bintang-bintang bersinar. Meningkat begitu saja. Erik membuka matanya dan merasakan kondisi tubuhnya dengan agak kaget. Belakangan ini dia terus meneliti mengenai transisi alam semesta. Pagi hari terkadang mengajari Purnama dan yang lainnya berlatih. Hari ini dia sendiri juga ingin berlatih. Tidak disangka begitu berlatih dia langsung meningkat ke level ke-6 dari fase keilahian. Terlebih lagi bukan hanya baru masuk level ke-6, melainkan langsung naik sampai ke pertengahan level ke-6. Meskipun sesampainya di fase keilahian, teknik pasukan langit lebih penting, kultivasi berbeda 1-2 level tidak apa-apa, tapi kemampuan meningkat adalah hal yang baik. Seharusnya karena peningkatan mental. Erik diam-diam berpikir, belakangan ini dia tidak memakan pil mujarab ataupun rumput roh yang bisa meningkatkan Reiki. Inti-inti iblis monster juga sudah diberikan ke jiwa naga Azure. Satu-satunya kemungkinan adalah kekuatan mentalnya. Di ingatan yang ditinggalkan ayah ada disebutkan, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin tinggi persyaratan yang diperlukan dari mentalnya. Belakangan ini, aku pertama kalinya fokus sepenuhnya menjadi guru seseorang. Tidak hanya kultivasi Purnama dan yang lainnya meningkat, aku juga menyadari susahnya menjadi seorang guru. Mungkin ini adalah kunci dari peningkatan kultivasi. Erik tenggelam dalam pikirannya. Sebenarnya dia sudah mempunyai murid yang lumayan banyak. Dulu ketika kultivasinya masih tidak begitu tinggi, Scar dan Davidson sudah mengikutinya, tapi saat itu ada halangan besar, yaitu keluarga Su. Dia sendiri juga tidak berpengalaman, rata-rata dia hanya memberitahu teknik dan membiarkan mereka belajar sendiri. Ketika kultivasinya telah meningkat, lawannya juga semakin kuat. Scar dan Davidson dan yang lainnya rata-rata berlatih sendiri. Tidak banyak saat di mana dia mempunyai waktu dan tenaga untuk mengajari mereka berbagai macam hal secara serius seperti sekarang. Erik merasa kesadarannya terhadap periode ini masih belum menunjukkan pengaruh penuhnya. Begitu semuanya berubah menjadi tenaga kultivasi, maka levelnya masih bisa meningkat. Bagus juga kalau kultivasiku meningkat, lebih aman untuk pergi ke lembah meteorit. Erik menstabilkan energinya setelah levelnya meningkat, kemudian dia kembali meneliti aturan dan ruang jurus Buddha melarikan diri. Keesokan harinya, Erik tidak lagi mendesak Purnama dan lainnya untuk berlatih, melainkan pergi ke pertengahan istana. Yang mulia, sebelumnya aku dan Master Nan Yu sudah pernah bilang, aku berencana membawa kumpulan orang berbakat klan iblis ini ke lembah meteorit. Yang mulia sudah tahu, kan? Aku juga sudah pernah mendengar kabar tentang lembah meteorit. Tempat ini di malam hari jadi sangat berbahaya. Ada sejumlah besar monster darah iblis yang bermunculan. Kamu membawa mereka ke sana. Seyakin apa akan berhasil? Kaisar iblis mengerutkan kening dan bertanya. 80%. Sisa 20%-nya. Kaisar iblis membeku. Kalau keberuntungan kita jelek, bukannya tidak mungkin kita mati semua. Erik berkata jujur. Erikin, kamu mempermainkanku. Kaisar iblis berkata marah. Aliansi klan iblis sudah mau mulai. Kamu menyebabkan semua orang berbakat di klanku mati. Mereka mana bisa bertanding lagi. Oleh karena itu aku memerlukan bantuan Raja Iblis. Erik tersenyum lebar dan berkata, pinjamkan aku energi Kaisar Iblis Lingri yang disimpan di lantai 5 ruang buku tersembunyi. Erik ingat, dulu ketika dia berada di lembah meteorit, dia mengandalkan energi tengkorak emas baru bisa membunuh monster darah iblis dan berhasil selamat. Kaisar Iblis Lingri adalah Kaisar Iblis pertama, energinya sudah pasti tidak lebih lemah dari tengkorak emas. Apakah harus ke sana? Kasar iblis Joeri sedikit ragu, kulihat berlatih di gunung, efeknya juga lumayan bagus. Tidak sama, di dalam gunung tidak ada pertempuran, sedangkan yang paling diperlukan para jenius klan iblis ini adalah pengalaman bertarung. Erik menggelengkan kepala dan berkata serius, yang kumaksud bukanlah saling bertarung,
tapi adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Hanya di lingkungan seperti itu baru bisa mendapatkan pengalaman yang cukup. Dan para monster darah iblis di lembah meteorit itu cukup kejam, kekuatan mereka juga cukup kuat, terlebih lagi dibunuh juga tidak apa-apa, tempat ini paling cocok. Baiklah, aku boleh meminjamkan energi peninggalan leluhur kami kepadamu, tapi aku harus memisahkan sedikit jiwaku untuk mengikutimu. Kalau kulihat situasinya tidak bagus, aku akan membawa mereka pergi, sedangkan kamu, Huff. Kaisar Iblis Joeri mendengus sombong. Erik menggelengkan kepalanya tidak berdaya, dia merasa, rencananya meminjam energi peninggalan untuk meneliti formasi sudah diketahui Kaisar Iblis ini, tapi tidak apa-apa, kalau bisa kamu coba jangan mengkhawatirkan bocah-bocah itu. Sebelumnya kamu menggunakan trik terang-terangan denganku, maka kali ini aku juga akan melakukan hal yang sama. Setelah selesai mendiskusikan hal ini, Erik pergi ke tempat tinggal Tetua Hu. Dia meminta tolong Tetua Hu untuk membuatkan beberapa kompas yang sebelumnya dia buatkan untuknya ke lembah meteorit. Mengenai batu apung mentah, Erik menemukan lumayan banyak batu itu di gua lembah meteorit, bahannya bukanlah masalah. Setelah mendapatkan janji dari Kaisar Iblis, kehidupan Tetua Hu dan Moza Yu jauh lebih baik dari sebelumnya. Erik juga lega melihat mereka. Putriku, jangan lihat lagi, Tuan Qin sudah pergi jauh. Tetua Hu menghela nafas melihat Yuni yang melamun dan berkata, kamu dan Tuan Qin bukanlah orang dari dunia yang sama, bahkan Rini Zong juga sama. Ayah, aku tahu, aku hanya iri dengan Vinola Su yang dicintai kakak Qin. Yuni tersenyum kecut, bersambung. Bab 1032. Memasuki lembah meteorit lagi. Kaisar Iblis merasa agak bingung, apakah salah dia ikut dengan mereka? Jelas-jelas dia datang untuk mengawasi Erik Qin, kenapa malah jadi pembantunya? Dan juga iblis monster terbang itu memangnya tidak bisa kamu selesaikan sendiri. Kenapa harus aku yang maju? Tapi Erik sudah mengatakan dia datang untuk melindungi mereka, meskipun dia merasa mulutnya gatal, tapi dia juga hanya bisa diam dan berjalan ke bagian depan kapal terbang, kemudian mengerahkan ilmu sihirnya dan membunuh semua iblis monster yang datang mengganggu kapal terbang. Kultivasi pelindung ini sangat tinggi. Dalam sekejap membunuh belasan iblis monster, benar-benar hebat. Forito, Yona dan yang lainnya berseru kagum. Ekspresi Kaisar Iblis Joeri pun agak membaik, tapi 1 detik kemudian, ekspresinya lagi-lagi membeku. Ini tidak ada apa-apanya, orang ini adalah orang yang master minta dari Kaisar Iblis dengan harga tinggi, tentu saja kultivasinya tidak biasa. Erik berkata. Kata-katanya ini membuat semua orang langsung merasa sangat berterima kasih terhadapnya. Master Qin benar-benar berusaha sebisa mungkin demi kita. Tapi dipikir-pikir, Kaisar Iblis sedikit pelit, bagaimanapun kita adalah kelompok jenius klan iblis, meminta seorang pelindung masih perlu Master Qin pergi memohon kepadanya. Forito berkata sambil mengerutkan kening. Benar, ini bukannya hal yang sudah seharusnya dilakukan Kaisar Iblis. Biasanya ayahandaku tidak seperti ini, mungkin karena dia terlalu sibuk, jadi melupakan hal ini. Bahkan Putri Purnama juga berkata dengan nada maaf. Tetap Master Qin yang paling baik. Bahkan Li Chong juga berbicara. Kepalan tangan Kaisar Iblis Joeri berbunyi kretak-kretak, dia sangat ingin memukul mati kumpulan orang bodoh ini. Apakah kalian buta? Jelas-jelas dia sendiri yang membunuh para iblis monster ini, namun seluruh pujiannya malah jadi tertuju pada Erik. Tentu saja yang paling menyebalkan adalah Erik Qin, aku ingat kamu, di kemudian hari jangan sampai jatuh ke tanganku, kalau tidak kamu akan tahu rasa. Kaisar Iblis Joeri diam-diam bersumpah, kedua matanya melirik Erik sejenak, hati Erik seketika berhenti berdetak. Aku hanya bercanda, orang ini tidak akan menyimpan dendam, kan?
Dengan adanya kapal terbang ungu dan Kaisar Iblis Joeri yang membuka jalan di depan, tidak sampai setengah hari, mereka sudah tiba di Pegunungan Liantian. Puncak Pegunungan Liantian menebus awan, tidak terlihat, ujung kiri dan kanannya tidak terlihat. Gunung ini seperti sebuah tembok yang memisahkan dua sisi. Dengar-dengar di luar Pegunungan Liantian ada dimensi lain, tidak tahu apakah hanya legenda atau benar adanya. Cleo juga tidak bisa menahan mulutnya melihat pegunungan yang mengejutkan ini. Benar atau tidaknya tidak tahu, tapi Pegunungan Liantian memang aneh. Semua yang masuk ke dalam, tidak peduli setinggi apa kultivasinya, mereka akan berjalan keluar dari jalan yang sama tanpa mereka sadari. Tidak ada yang pernah melihat apa yang ada di sisi lain pegunungan ini. Mungkin hanya ujung dunia. Semua orang berdiskusi sambil berjalan turun dari kapal terbang. Erik mengeluarkan kompasnya dan menaruh batu apung mentah di tengah kompas. Dengan adanya pengalaman sebelumnya, kali ini tidak perlu waktu 2 jam, mereka sudah tiba di dalam lembah meteorit. Saat ini matahari masih menggantung di langit, langit belum gelap, keadaan di dalam lembah meteorit sangat tenang dan damai. Tempat ini sangat indah, seperti dunia dewa-dewi. Aku bisa merasakan Reiki yang sangat pekat di sini. Kalau berlatih di sini, pasti efeknya berlipat ganda. Kalian lihat apa cahaya-cahaya yang mengalir di udara itu? Itu adalah batu apung, bahan penting untuk membuat kapal terbang, tapi hanya bisa dipakai di tempat ini. Kalau dibawa keluar akan kehilangan efeknya. Erik berkata. Misi kalian di tempat ini adalah menangkap batu apung. Ingat, tidak boleh yang hanya berwarna putih, minimal harus warna hijau ke atas. Membawa para jenius klan iblis ke sini, tentu saja bukan untuk berlibur. Kecepatan batu-batu apung ini sangat cepat, juga sangat lincah, sangat cocok untuk dijadikan latihan. Tapi permintaan Erik ini membuat para jenius yang sebelumnya dianiaya dengan berbagai macam latihan merasa lega. Master Qin, apakah misi ini tidak terlalu mudah? Meskipun batu-batu ini sangat cepat, tapi dengan kecepatan kita, dalam 1 menit kita bisa menangkap puluhan batu. Forito berkata sombong. Baiklah kalau begitu. Kalau hari ini kamu tidak mendapatkan 10 batu apung berwarna hijau, kamu akan dihukum. Erik tertawa dingin dan berkata melihat Forito tidak sabar untuk mencoba. Forito seketika gemetaran, dia merasa sepertinya dia telah menggali kuburannya sendiri. Ketika mereka terbang ke atas, mereka baru merasakan susahnya menangkap batu apung. Setelah ditargetkan orang, batu roh yang tadinya terlihat lumayan lambat tiba-tiba berubah cepat, terlebih lagi gerakannya aneh, sangat susah ditangkap. Meskipun mereka semua telah menghabiskan banyak tenaga, namun jangankan batu hijau ke atas, bahkan batu apung putih biasa saja susah mereka tangkap. Master Qin, batu-batu ini tidak bisa ditangkap. Yona berkata tidak berdaya. Batu-batu ini terlalu cepat, Master Qin. Kamu tidak sedang mempermainkan kita, kan? Forito mengeluh dengan nafas terengah-engah. Dasar sekumpulan orang bodoh, buka mata kalian lebar-lebar. Erik mendengus dingin kemudian tiba-tiba terbang ke atas. Tatapannya mengunci sebuah batu apung berwarna merah, segel kuno Raja Dewa di lengannya dikerahkan, seketika segumpal energi vitalitas terbang keluar, menutupi area sekitar. Tubuh Erik seperti bayangan ilusi, meninggalkan jejak cahaya di udara. Batu apung berwarna merah itu belum mulai melarikan diri sudah digenggam erat oleh Erik. Sudah jelas, belum. Erik menggoyang-goyang batu apung di tangannya dan berkata kepada murid-muridnya di bawah. Mata Cleosi dan yang lainnya terbelalak, mereka semua tidak bisa mempercayai apa yang barusan mereka lihat. Sejak Erik terbang ke atas sampai mendapatkan batu apung, hanya lewat beberapa detik, terlebih lagi yang ditangkap Erik adalah batu apung berwarna merah yang paling kuat di sini. Sudah mengerti sedikit, harus cepat, gerakannya harus cukup yakin, mati dengan satu serangan, tidak memberikan lawan kesempatan melarikan diri. Cleo menggumam.
Erik mengangguk tanda setuju. Pantas saja Cleo si ini adalah yang paling jenius. Setelah diasah olehnya, Erik semakin menyukainya. Sisa waktu setelah ini dihabiskan para bocah ini dengan berusaha keras menangkap batu apung. Kaisar Iblis Joeri tentu saja tidak akan melakukan hal membosankan seperti ini. Dia juga baru pertama kali masuk ke lembah meteorit, oleh karena itu dia pun berkeliling dan mengumpulkan barang-barang berharga yang lumayan bagus. Sedangkan Erik mengukir sejumlah besar formasi di tanah, bersiap-siap menghadapi peperangan malam ini. Setelah selesai memasang formasi, Erik juga sedang merenung, apakah cahaya merah di lembah meteorit benar-benar adalah bekas dari peperangan besar klan iblis dulu. Setelah dia mencari tahu tentang situasi klan iblis sekarang, Erik menyadari mereka sama sekali tidak sekuat yang dia bayangkan. Terlebih lagi formasi ini bisa membuat sebuah ruangan tertutup, tapi dia juga akan mengusir orang di dalam setelah 1 hari. Kalau Kaisar Iblis Lingri bisa membuat hal seperti ini, kenapa ada begitu banyak kesalahan di transisi alam semesta ini? Dan juga kalau bukan ada orang yang sengaja menyembunyikan lembah meteorit dan harta-harta berharga yang ditemukan di saat Kaisar Iblis Lingri bangkit di sini, maka dari mana datangnya? Kalau semua keanehan ini tidak datang dari Kaisar Iblis Lingri, jangan-jangan di belakang pegunungan Liantian, benar-benar ada dimensi lain, ayahnya sebenarnya musnah atau telah pergi ke dimensi itu. Kepikiran dengan kemungkinan ini, hati Erik pun berdetak kencang. Kamu sedang memikirkan rahasia di balik pegunungan ini. Di saat ini, Kaisar Iblis Joeri menghampirinya dengan perlahan. Kaisar Iblis, apakah kamu pernah terbang melewati pegunungan Liantian ini? Erikin menarik tatapannya dari Kaisar Iblis dan bertanya penasaran. Jangan dipikirkan lagi, jangankan kemampuanku, bahkan Kaisar Iblis Lingri dulu saja tidak pernah bisa melewati pegunungan ini. Ekspresi Kaisar Iblis Joeri juga terlihat seakan-akan dia juga tidak mengerti. Terbang sampai setengah, akan ada kekuatan langit misterius yang akan menghadangmu, seperti semacam belenggu yang tidak bisa dihancurkan oleh orang-orang seperti kita. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.